Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para duyufullah, duyufur rahman, duyufur arafah, untuk kali ini, untuk saat ini, mari kita arahkan pandangan mata kita bukan ke atas, bukan ke depan, bukan ke samping kanan, samping kiri, tapi kita arahkan pandangan kita kepada hati kita masing-masing. Kalau malam Lailatul Qadar para malaikat diperintahkan turun ke bumi, maka di hari yang mulia ini Allah turun langsung. Dan jika Allah ingin menempati satu tempat, langit dan bumi tidak cukup untuk ditempati kecuali hati seorang mukmin. Oleh karena itu sorot mata kita, pandangan mata kita, mari kita arahkan kepada hati kita masing-masing. Biarkan Allah menatap. Jangan sampai Allah menatap kita masih ada kedengkian, hasad, egoisme, keangkuhan, kesombongan, sehingga kita berhaji wukuf di Arafah tapi tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita singkirkan seluruhnya. Biarkan hati ini murni bersih. Biarkan hati ini muncul keikhlasan. Biarkan hati ini kembali ke titik nol, bahwa kita ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak punya apa-apa. Setelah kita mampu mengkondisikan hati kita seperti itu, kita pandangi sendiri, karena sesungguhnya betapa banyak orang asing dengan dirinya sendiri. Dia banyak mengenal ribuan orang, tapi tidak mengenal dengan dirinya sendiri. Setelah dalam keadaan bercahaya, setelah dalam keadaan bersih, suci hati kita, mari kita memuji Allah dengan pujian yang sempurna. Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, yang Maha Luar Biasa.
yang setiap saat, setiap waktu mengobral nikmatnya kepada kita, tanpa memilih kita ini soleh apa salah, mau syukur atau kufur, taat atau maksiat, beriman atau seorang preman. Kasihnya dihamburkan, dicurahkan setiap saat, setiap waktu. Meskipun kita sering membelakanginya, meninggalkannya, mengingkarinya, sebagaimana firman-Nya, innal insana li rabbihi lakanud, sesungguhnya kebanyakan manusia ingkar kepada Tuhan, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita persiapkan hati kita. Jangan sampai kita hamburkan hati doa-doa kita, tetapi doa-doa itu tidak berangkat dari hati, hanya berangkat dari pikiran dan hawa nafsu kita. Setelah kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, mari kita bersalam salawat kepada manusia terbaik, manusia terhandal, manusia terunggul, manusia yang luar biasa, yang ritme irama kehidupannya sangat mengagumkan, sangat mencengangkan, membuat orang terkesima, baik lawan maupun kawan. Yang sampai detik ini tidak ada nama yang paling disebut terbanyak kecuali nama beliau. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita beranggapan orang yang paling tulus kepada kita adalah ayah dan ibu kita. Itu benar. Tapi ingatlah, orang yang paling tulus dan ikhlas membela kita adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pentahkikan para ulama, 124.000 nabi, tidak semua bergelar Rasul. 313 orang yang bergelar Rasul. Dari 313 orang itu, tidak semuanya masuk dalam barisan ulul azmi, dan itu hanya 5 orang. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut paling awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua 5 orang nabi yang bergelar ulul azmi ini, ternyata satu-satunya yang berani membela kita, menjaga kepentingan kita, membantu kita, meringankan beban kita, hanya 1 orang, dan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak memperdulikan keluarganya, sahabatnya, tapi kitalah yang dipikirkan. Maka wajarlah kalau Al-Quran memberitakan kepada kita, beliau itu memiliki isi rohani yang bergemuruh dengan azizun alaihi ma anitum, terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Siapa yang peduli terhadap kita? Bukan karib kerabat, sahabat dan keluarga kita, tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau dalam keadaan naza, dalam keadaan sakharat, ketika ruh sampai di dada, beliau bertanya kepada malaikat, apakah seperti ini rasanya mati? Malaikat menjawab, benar wahai Rasulullah, ini kematian terhalus teringan yang hanya diberikan kepadamu, belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan berulang lagi sesudahnya. Dengan tulusnya kita harus merasakan lambaian kasih sayangnya. Beliau meminta, wahai malaikat, kalau seperti ini rasanya mati, padahal teringan, padahal terhalus, tolong kumpulkan seluruh sakit yang diderita umatku tatkala mati, timpakan kepada diri saya agar mereka tidak merasakan beratnya naza, beratnya menghadapi kematian. Nah, inilah yang dimaksud azizun alaihi ma anitum. Beliau betapa berat keinginannya memikul beban berat umatnya yang dicintai, yang dibelanya. Siapa yang lebih tulus dalam hidup ini kepada kita? Tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harisun alaikum, menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kita. Meskipun dirayu dengan pangkat, jabatan, kedudukan, beliau menolaknya. Bahkan menyampaikan kepada pamannya agar disampaikan kepada para kafir Quraisy, kalau mereka kafir Quraisy mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan mampu meletakkan bulan di tangan kiriku, aku disuruh berhenti dari dakwah la ilaha illallah. Beliau memilih mati berkalang tanah atau memperoleh kemenangan, karena beliau itu harisun alaikum,
menginginkan keimanan dan keselamatan. Itulah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita menjadikan sunnah sebagai politik identitas tanpa mau mempelajari ruhiyahnya, betapa beliau peduli terhadap orang lain. Bahkan seorang Yahudi buta yang mereka tidak berdaya mencari nafkah, setiap hari didatangi, padahal tidak sekelompok, tidak sefikroh, tidak semazhab, tidak seagama, tapi tetap dilakukan oleh beliau sampai akhir hayatnya. Betapa mulianya beliau. Salam salawat terhadap kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu nasihat beliau kepada umatnya adalah kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang asing, seperti orang yang musafir, yang kita harus amalkan spirit ini dalam kehidupan kita. Karena manusia sesungguhnya di dunia ini adalah pendatang. Dia bukan asli penduduk bumi. Yang asli penduduk bumi adalah tumbuh-tumbuhan dan binatang, sehingga mereka tidak butuh adaptasi yang lama ketika tiba di bumi. Lihatlah seekor ayam, ketika ditetaskan oleh induknya, baru ditetaskan 1-2 hari sudah berdiri dan berjalan. Lihatlah seekor kambing, kuda, sapi, onta, ketika dilahirkan, saat itu pula dia berdiri dan berjalan. Berbeda dengan manusia, ketika datang ke dunia ini, untuk bisa berdiri dan berjalan membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan, yang mengisyaratkan bahwa manusia butuh adaptasi di alam barunya. Karena manusia bukan penduduk asli bumi, manusia adalah pendatang di bumi ini. Lalu muncul pertanyaan, dari mana asal kita? Allah dengan tegas memberikan informasi yang akurat dan sangat presisi. Manusia itu sesungguhnya berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna lillahi, sesungguhnya segala sesuatu termasuk manusia berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah asal kita. Dan kalau merujuk pada satu tempat, kitab suci meriwayatkan, memberitakan, manusia itu asalnya adalah penghuni surga, yang saat itu secara personifikasi diwakili oleh ayahanda kita, kakek nenek kita, Nabi Adam alaihissalam. Betapa jauh asal kita, jaraknya dari bumi ini. Allah Subhanahu Wa Taala membuat komparasi perbandingan. Ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Para malaikat dan Jibril ketika dari bumi naik ke langit, dari langit turun ke bumi, itu membutuhkan waktu durasi sehari, yang sehari itu kalau ditempuh oleh kita membutuhkan waktu 50,000 sanah, 50.000 tahun. Dan kalau kita membuat estimasi, surga itu berada di langit yang ketujuh, sebagaimana diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya, kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan betapa jauhnya asal kita, betapa jauhnya asal kita datang ke bumi ini melalui perjalanan yang sangat jauh, 50.000 tahun lalu kita berada di bumi ini. Dan ketika kita hadir, dipersiapkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disiapkan rumah yang secara mobile setiap saat, setiap waktu kita gunakan. Rumah yang mobile itu adalah tubuh kita. Rumah yang mobil itu adalah jasad kita, badan kita. Itu hakikatnya bukan diri kita. Itu adalah rumah yang kita tinggali selama kita hidup di bumi ini. Itulah sehingga dalam salah satu sabdanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, wali jasadi alaika haqq, pada tubuhmu ada hak atas dirimu. Diri kita punya kewajiban terhadap tubuh. Apa kewajiban kita yang menjadi haknya tubuh? Yaitu ketika dia lapar kita beri makan, ketika haus kita beri minum, ketika sakit terluka kita obati. Itu adalah haknya tubuh. Tapi jangan berlebih-lebihan dalam memberikan hak, dalam memberikan haknya tubuh. Contohlah, teladanilah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya mau makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Rongga perutnya dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk kemudahan bernapas. Begitu mestinya kita mencontoh menjalani kehidupan ini.
Karena tubuh bukan hakikat diri kita. Kita adalah makhluk yang sesungguhnya nur, makhluk yang berupa cahaya. Sehingga ketika kita berangkat sholat subuh ke masjid, doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'alni fi qalbi nuran, wa fi lisani nuran, wa fi sam'i nuran. Terakhir ditutup, Allahumma atini nuran, jadikan diriku cahaya. Karena memang kita adalah makhluk berupa cahaya. Selama ini kita diperbudak oleh tubuh kita, oleh badan-badan kita. Padahal tubuh badan itu bukan hakikat diri kita. Itulah sebabnya kita berasal dari Allah dan kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita duduk di sini di bumi Arafah. Saudara-saudara kita yang pergi umroh selalu mengunjungi bumi Arafah, tetapi tidak bertemu dengan hari Arafah. Berbeda dengan kita saat ini berada di bumi Arafah dan kita bertemu dengan hari Arafah yang dihadirkan hanya setahun satu kali. Mahal nilainya, mahal. Doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk Raudhah di Madinah harus pakai tasrih. Itu pun ketika masuk 10-15 menit sudah diusir. Antara azan dan qamat doa itu makbul, tapi durasinya tidak lama. Sepertiga malam terakhir doa yang makbul, tapi durasinya tidak lama. Hari ini kita menemukan hari yang istimewa. Doa-doa kita diijabah. Durasinya bukan 1 jam, 2 jam, tapi dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, itulah waktu yang makbul dan istimewa disuguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hadirin peserta wukuf rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita sadari, kita ini adalah berasal dari Allah dan kita ingin kembali kepada Allah, dan kembali kepada Allah itulah hakikat tawaf yang sesungguhnya. Dari Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah dan kembali kepada Allah. Itulah sehingga hari-hari yang kita lalui, dari hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itulah hakikat tawaf yang sesungguhnya. Kalau kita tawaf di Baitullah Mekah, di samping Ka'bah, harus mengenakan pakaian ihram. Mengapa harus mengenakan pakaian ihram? Karena tidak ada status yang diingini oleh Allah. Kita dihadirkan ke dunia ini, kecuali status yang harus kita perjuangkan adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan dalam rangka beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ihram untuk melucuti uniform kita, simbol-simbol keduniaan kita, popularitas kegemerlapan dunia, agar kita kembali ke titik nol, sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf, kita ini belum definitif sebagai hamba Allah, masih berjuang, masih tertatih-tatih, masih mengharap kepada Allah agar kita dimasukkan dalam kelompok hamba-hambanya. Lalu kapan? Ketika kita resmi menjadi hamba Allah, ketika sukses menjalani kehidupan ini, sukses menghadapi ujian demi ujian, diri kita dipanggil. Yang dipanggil bukan tubuhnya, yang dipanggil adalah rohani jiwanya. Makanya ada seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Ketika ada perintah, fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok golongan hamba-hambaku. Resmilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, betapa ada seorang yang sudah pernah wukuf berhaji, tapi kering kerontang, tandus dan gersang jiwanya. Dia meninggal dalam keadaan murtad, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pidato kemana-mana menghinakan Islam. Saya sudah berhaji 2 kali, tapi murtad. Kenapa bisa? Karena mereka menjalani syariat tanpa mengikutkan rohani jiwanya, sehingga ritualnya macet, sholatnya macet sampai disalam, puasanya macet hanya di bulan Ramadan, hajinya macet sampai tahalul, tidak bertransformasi dalam kehidupan sosial. Kita tidak ingin seperti itu, karena kita hidup di dunia ini, di pundak kita ada 2 kapasitas. Kapasitas sebagai hamba Allah dan kapasitas sebagai khalifatullah.
Dua-duanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi sholat berjamaah itu ibadah. Pergi ke kebun menanam padi, menanam pisang, itu juga ibadah. Menjalankan fungsi khalifah. Mana yang diberi pahala oleh Allah? Menjalankan tugas sebagai hamba atau fungsi khalifah? Jawabannya dua-duanya. Tapi selama ini dalam pemikiran umat Islam, kalau meninggal dalam keadaan sujud terakhir di dalam sholat, semua memberikan apresiasi yang luar biasa. Memang luar biasa. Tapi jangan dihinakan dan direndahkan. Seorang nelayan yang mencari nafkah, terhempas ombak, meninggal dunia. Di dalam pundaknya ada seorang istri dan anak-anaknya. Dia juga tidak jauh berbeda sama mulianya dengan orang yang meninggal sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hamba adalah hubungan kita dengan Allah. Fungsi khalifah hubungan kita dengan semesta alam ini. Itulah makanya semua travel yang tergabung di Azhari ini, di samping ngurus ibadah haji, dia ngurus tahfiz pondok Quran. Untuk apa? Mengejawantahkan fungsi kekhalifahannya. Bukan sekedar ritual, tapi juga aspek sosial. Apalagi gratis. Ini wujud komitmen penyelenggara agar senantiasa keridhaan Allah menyertainya, penghambaan maupun fungsi khalifahnya. Itulah sebabnya hadirin para jamaah rahimakumullah, mengapa ada seorang yang fasik, seorang wanita pelacur, gara-gara memberi minum seekor anjing, Nabi yang mulia lisannya menyatakan hiya fil jannah. Tapi sebaliknya, seorang yang rajin ibadahnya, sholatnya, tilawahnya, tetapi mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan untuk mencari makan, dikatakan oleh lisan yang mulia ini, hiya finnar, dia masuk neraka. Mengapa seperti itu? Karena fungsi ibadah, fungsi khalifah, dua-duanya harus seiring sejalan, tidak boleh tidak. Itulah makanya Quran ketika menyebut yuhibbu, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah mencintai. Kecintaan Allah diarahkan kepada innallaha yuhibbul mutawakkilin, innallaha yuhibbul mutatahhirin, innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muttaqin. Yang paling banyak diulang adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itulah sebabnya di suatu musim, ada musim haji, seluruh jamaah haji ditolak ibadahnya, tidak diterima. Hanya penyebabnya diterima satu orang yang bernama Muwafaq. Kenapa dia diterima, menjadi penyebab diterima? Justru Muwafaq tidak berangkat pergi haji karena memberikan ongkos naik hajinya kepada tetangganya yang kelaparan, harus merebus bangkai kambing untuk anak-anaknya. Betapa mulianya Islam ini sebenarnya. Dia sangat peduli terhadap orang lain, peduli terhadap karib kerabat sahabat, peduli terhadap lingkungannya, peduli terhadap alam semestanya. Oleh karena itu, sepulang kita menunaikan ibadah haji, harus kita ingat beban di dalam pundak kita ada dua. Sebagai hamba sekaligus sebagai khalifah. Sebagai dokter, layanilah pasien dengan ikhlas. Itu fungsi kekhalifahan yang akan diapresiasi oleh Allah. Sebagai petani, sebagai guru, sebagai dosen, tapi sadarlah, dibungkus dengan baju apapun, di dalam jiwa kita harus sadar kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dilucuti seluruh uniform, kita mengenakan pakaian ihram, bahwa kita ini bukan apa-apa. Kenapa bukan apa-apa? Hal ta'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apa manusia itu belum pernah tahu, belum pernah datang atas dirinya di suatu masa yang telah lampau. Dia adalah sesuatu yang belum bisa disebut. Dia juga bukan siapa-siapa. Berapa lama kita disebut sebagai bupati, gubernur, menteri, presiden? Berapa lama durasinya kita disebut itu? Sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita juga tidak punya apa-apa. Quran sudah menegaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semua yang di langit, semua yang ada di bumi ini. Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Sadarlah kita setiap saat, setiap waktu, kita ini adalah sebagai hamba Allah. Makanya ibadah yang paling tinggi nilainya bukan karena keinginan seseorang itu ingin masuk surga. Orang yang beribadah ingin masuk surga, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau ada orang ibadah karena takut terhadap neraka, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena referensinya adalah kitab fadilah. Setiap dia ibadah, motivasinya selalu angka-angka. 70, 700, 100 ribu, 1000. Selalu seperti itu. Itu juga dibolehkan.
karena kemampuannya hanya menangkap sampai seperti itu. Tapi ibadah yang paling tertinggi nilainya adalah spiritnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tahajud salat malam sampai bengkak kakinya, di satu rakaat membaca Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, baru rukuknya lama dengan berdirinya sampai merekah kakinya. Ketika ditanyakan kenapa seperti itu, apakah surga tidak diraihnya? Surga sudah di tangan, neraka sudah pasti dihindarkan. Tapi beliau menjawab, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur, apakah tidak selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu, mari kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat karena syukur, haji karena syukur, infak, sedekah, tilawah karena syukur. Bahkan kita berhaji saat ini pun untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari mulia, hari agung, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita tidak akan melupakan orang-orang yang berkontribusi besar dalam hidup kita. Pertama, kita memohon kepada Allah kemuliaan, salam salawat untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, yang kedua adalah orang yang paling berjasa setelah Rasulullah terhadap kita, yaitu ibu-ibu kita yang kita pernah numpang di tubuhnya, numpang di rahimnya 9 bulan sekian hari. Begitu juga jangan dilupakan ayahanda tercinta yang rela terpanggang matahari ketika kita masih lemah. Merekalah yang senantiasa memberikan manfaat perlindungan kepada kita. Ketika kita telah kuat, fisiknya sudah kokoh dan berdiri tegak, mereka sudah lemah lunglai tak berdaya. Saatnya kita memberikan kontribusi kebaikan, karena mereka adalah dua orang yang diamanatkan oleh agama. Aniskurli wali walidaika, bersyukur kepadaku kata Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tua. Kita doakan kedua orang tua. Begitu juga pasangan hidup kita yang sedikit banyak berkontribusi terhadap kesuksesan kita. Jangan abaikan mereka. Jangan lupa anak-anak kita. Jangan dikira mereka tidak berkorban. Pengorbanan anak-anak cucu kita karena tidak pernah memandang lagi wajah kakeknya, wajah ayahnya, wajah ibunda. Itulah pengorbanan mereka sehingga kita datang di tempat ini. Kita pun tidak lupa untuk mendoakannya. Oleh karena itu, para hajah dan haji sekalian, seluruh yang hadir di tempat ini, mari bersama-sama kita akhiri khutbah wukuf ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa ini minimal mewakili keluhan-keluhan, bisikan-bisikan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita buka kedua telapak tangan kita, dan tidak lupa kita doakan saudara-saudara muslim kita yang lagi menderita, lagi sengsara, yang kita saksikan di media sosial tanpa pernah kita berbuat banyak. Bahkan dalam doa pun kita alpakan, kita lupakan. Padahal mereka adalah saudara kita, dan kita pun akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimin sultanik. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman, Engkaulah yang Maha Pengasih, yang kasih-Mu tiada pilih kasih. Ya Rahim, Engkaulah yang Maha Penyayang, sayang-Mu yang tiada berbilang. Anugerahkan kepada kami yang hadir pada kesempatan ini untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang selama ini kami lalaikan, yang selama ini kami abaikan. Izinkan kami, berikan kekuatan kepada kami untuk berzikir mengingati-Mu saat berdiri, duduk, dan berbaring. Karena seringkali percakapan lisan kami melalaikan dari zikrullah, yang semuanya itulah kesia-siaan di hadapan-Mu. Berikan kekuatan kepada kami untuk berzikir mengingati-Mu di setiap saat, setiap tempat, setiap waktu. Dan berikan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri, agar kami ketika tutup usia Engkau berikan kado terindah berupa husnul khotimah. Husnul khotimah, husnul khotimah. Berikan kekuatan zahir batin agar sisa-sisa hidup ini kami isi dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang Engkau ridhoi. Kami menyadari ya Allah, hari tanggal kelahiran kami semakin jauh kami tinggalkan, hari tanggal kematian kami semakin dekat. Saat dimana masa-masa kami akan menghadapi
persoalan dengan kesendirian akan tiba. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan kembali kepadamu. Kami akan berpulang. Kami akan mengakhiri tawaf yang sesungguhnya untuk kembali ke hadiratmu. Maka dari itu berikan kado terindah berupa husnul khotimah. Jangan engkau hinakan, jangan engkau sengsarakan, jangan engkau takuti dan cemaskan dalam menghadapi kematian. Sesungguhnya engkau menjanjikan ketenangan, kehilangnya ketakutan dan keresahan. Ya Allah, kami datang di tempat ini dalam keadaan lesu, dalam keadaan yang lunglai, dalam keadaan yang berharap besar agar engkau memberikan ampunan. Maka ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kami tidak bisa membayangkan, sesungguhnya dosa-dosa kami terlalu banyak menjadi beban perjalanan kehidupan ini. Ya Allah, ampunilah, maafkanlah dosa-dosa kami. Ampunilah, maafkanlah dosa orang tua kami, ibunda kami tercinta, yang kami pernah berada di dalam kandungannya 9 bulan sekian hari. Beliau tidak merasakan keletihannya tergantikan dengan sukacita kehadiran kita. Kadangkala beliau merela dalam keadaan lapar, kedinginan, agar kami hangat dan kami kenyang. Kami tidak mampu membalas satu tetes air susu yang kami hisap. Hanya doa kepadamu, ampunilah mereka, muliakanlah mereka. Jika telah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, banggakan mereka di hadapan orang-orang di sekelilingnya, bahwa putra-putrinya saat ini hadir di bumi Arafah memohonkan ampun kepadamu, ya Allah. Dan engkau, kami yakini, pasti mengabulkan doa ini. Karena ketika orang berdoa di bumi Arafah dan dia tidak yakin doanya dikabulkan, maka orang itu telah menghina terhadapmu. Maka kami tidak akan menghina dirimu, karena engkau pasti mengabulkan doa-doa kami. Ampunilah doa, ampunilah dosa, kesalahan ayah-ayah kami. Mereka telah berjuang dalam segala keterbatasannya. Mereka menginginkan kebaikan bagi kami, tapi karena keterbatasan ilmu tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi ketulusannya kami nilai betapa luar biasanya. Ampunilah saudara-saudari kami, kakak adik kami yang tergolek tak berdaya di rumah sakit, di kampung-kampungnya mereka yang terbelit dengan problema kehidupan, yang kami tidak mampu membantunya mengulurkan tangannya karena keterbatasan tangan ini. Maksud hati hendak memeluk gunung, apa daya tangan tidak sampai. Hanya doa ini kami mohonkan kepadamu, bebaskan mereka dari kesulitan-kesulitannya, ya Allah. Kami memiliki saudara-saudara di Suriah, di Palestina, di Irak, dan di berbagai bumi manapun yang terhimpit dengan penderitaan kesengsaraan. Beritanya sampai kepada kami dan kami tidak mampu mengulurkan tangannya. Maka dari itu, ya Allah, hanya doa-doa kepadamu kami harapkan. Engkau berikan keteguhan, Engkau berikan kemenangan, Engkau berikan kelapangan, Engkau berikan pertolongan rezeki dari arah yang tidak Engkau duga-duga. Ya Allah, ya Rabb, kami datang ke tempat ini meninggalkan anak-anak cucu-cucu kami. Maka mereka adalah generasi kami. Kami tidak mampu berbuat sempurna terhadap mereka. Kami memohon kepadamu, bimbinglah mereka. Kami titipkan mereka kepadamu agar mendapatkan bimbingan yang layak, jalan yang benar, selalu istiqomah, selalu taat tunduk patuh kepadamu, sebagaimana putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam. Kami juga menyadari dua orang tokoh yang selalu kami sebut setiap hari, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam salat kami ketika baca tahiyat, sampai orang sekali berkekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau perintahkan, "Tsumma auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya Allah, jadikanlah kami generasi-generasi mereka yang tidak mengecewakan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hari ini kami berada di hari Arafah, bertahun-tahun kami menantinya dengan susah payah. Saat ini kami telah berada di tempat ini. Terima kasih ya Allah atas nikmat-nikmat-Mu, atas karunia-Mu, dan sampaikan salam selawat kepada kekasih-Mu, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, wa adhil syirka wal musyrikin, wa dammir a'da'ad-din. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للناس إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا ومولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.